teman-teman, perkenalkan nama saya Tita Siamiyati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Otoritas Moneter OJK, LPS, dan Arsitektur Perbankan Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu Otoritas Moneter, OJK, LPS, dan Arsitektur Perbankan Indonesia. Yang pertama ada Otoritas Moneter atau Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki otoritas moneter. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Tujuan utama Bank Indonesia yaitu untuk menjaga memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, tugas utama Bank Indonesia. Yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar melalui suku bunga, operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, dan lain-lain. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Yang keempat, selain itu, Bank Indonesia juga mengelola cadangan devisa dan memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga negara independen yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan secara integritas. OJK mencangkup perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. OJK memiliki peran dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan mikroprudensial, terutama setelah krisis keuangan global. Ketiga ada Lembaga Pinjaman Simpanan atau LPS. LPS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjamin simpanan nasabah bank hingga 2 miliar per orang per bank. Lalu melakukan resolusi terhadap bank gagal yang tidak dapat disehatkan lagi. Namun LPS hanya menjamin simpanan yang memenuhi kriteria 3T, yaitu tercatat, tingkat bunga wajar, tidak melebihi plafon. Keempat, ada Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. API merupakan kerangka pengembangan sistem perbankan nasional jangka panjang 2004-2013 yang dirancang oleh Bank Indonesia pasca krisis moneter pada tahun 1997. Tujuannya agar industri perbankan lebih kuat, efisien, dan tangguh terhadap krisis. Mengacu pada Basel Core Principles sebagai standar internasional. Ada 6 pilar API atau Arsitektur Perbankan Indonesia. Yang pertama, struktur perbankan domestik yang sehat. Kedua, pengawasan yang efektif dan sesuai standar global. Ketiga, industri yang kuat dan kompetitif. Keempat, praktik tata kelola atau GCG yang baik. Kelima, infrastruktur perbankan yang memadai. Keenam, perlindungan nasabah yang optimal. Ada contoh terkait berita atau informasi masalah terkini berhubungan dengan materi yang saya sampaikan, yaitu contoh berita terkini pada tahun 2024 sampai 2025. Berita pada Maret 2025, OJK dan Bank Indonesia bekerja sama mengantisipasi dampak ketidakstabilan ekonomi global akibat kenaikan suku bunga, The Fed, dan gejolak geopolitik di Timur Tengah. OJK memperketat pengawasan terhadap bank-bank yang memiliki exposure besar terhadap falas. Sementara Bank Indonesia meningkatkan intervensi di pasar falas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat melemah menjadi 16.300 USD. Selanjutnya, opini atau gagasan pribadi. Jadi, langkah proaktif Bank Indonesia dan OJK dalam merespon gejolak eksternal patut diapresiasi. Stabilitas rupiah sangat vital karena berpengaruh langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Penguasa koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS menunjukkan peran masing-masing lembaga untuk tetap relevan dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional. Namun, ke depan diperlakukan early warning system yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara lembaga termasuk LPS untuk memitigasi risiko sistematik secara lebih dini. Selain itu, edukasi Republik mengenai literasi keuangan juga harus diperluas
agar masyarakat paham hak dan kewajiban mereka, terutama terkait pinjaman dan simpanan. Kesimpulan dari materi ini yaitu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan sistem pembayaran. OJK mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi, menjaga integrasi dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. LPS memberikan jaminan simpanan dan bertindak sebagai penjaga terakhir saat terjadi krisis perbankan. API merupakan strategi jangka panjang untuk membentuk industri perbankan yang sehat, tangguh, dan sejalan dengan praktik. Contoh kasus terkini menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan nasional, terlebih dalam kondisi global yang tidak menentu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.